warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini kita akan melakukan bincang-bincang Ramadan seputar tema perintah sholat 5 waktu. Di sini saya, Azami dan Wafiq akan mengupas tentang sejarah diwajibkannya sholat 5 waktu. Yuk kita mulai bincang-bincangnya. Kapan sih sholat 5 waktu itu mulai diwajibkan? Bismillah. Ibadah salat 5 waktu diwajibkan ketika Rasulullah masih berada di Mekah sebelum hijrah ke Madinah, tepatnya 1,5 tahun sebelum Rasulullah hijrah. Ceritain dong, Fik, perjalanan Rasulullah dalam menerima perintah sholat itu bagaimana? Pada 27 Rajab, Rasulullah ditemani oleh malaikat Jibril dari Masjidil Haram yang letaknya di Mekah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, lalu menuju ke Sidratul Muntaha dengan mengendarai buraq untuk menghadap Allah menerima perintah sholat tersebut. Tahu nggak buraq itu apa? Buraq itu kendaraan yang digunakan oleh Rasulullah untuk menghadap Allah yang kecepatannya seperti cahaya atau kilat. Kisah yang saya dengar, Rasulullah itu awalnya menerima perintah sholat sebanyak 50 kali ya. Lalu diberi keringanan sampai menjadi 5, itu bagaimana ceritanya? Jadi ceritanya, ketika Rasulullah menghadap Allah untuk menerima perintah sholat di langit ke-7, Allah memerintahkan sebanyak 50 kali dalam sehari semalam. Nabi pun menerima perintah tersebut dengan ridho. Namun ketika Rasulullah melewati langit ke-6, beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Musa pun bertanya pada Nabi Muhammad, "Apa yang Allah perintahkan padamu?" Rasulullah pun menjawab, "Aku diperintahkan untuk melaksanakan sholat 50 kali dalam sehari semalam." Nabi Musa pun berkata, "Umatmu tidak akan mampu, karena saya telah mencoba pada umat sebelum umatmu. Kembalilah pada Allah dan mintalah keringanan pada Allah." Setelah itu, Rasulullah pun meminta keringanan pada Allah, dan Allah pun memberikan keringanan dengan menguranginya menjadi 40 kali. Lalu bertemulah kembali Rasulullah dengan Nabi Musa, dan menurut Nabi Musa itu masih berat. Lalu Nabi Musa pun menyuruh Rasulullah untuk meminta keringanan kembali, dan begitu seterusnya sampai Allah memerintahkan sholat sebanyak 5 kali dalam sehari semalam. Itu pun menurut Nabi Musa masih berat, tetapi Rasulullah sudah malu untuk meminta keringanan kembali kepada Allah. Dan ditetapkanlah sholat sebanyak 5 kali dalam sehari semalam. Oh iya, ada nggak sih dalam Al-Quran ayat yang menceritakan tentang peristiwa Isra Mi'raj ini? Ada dong, salah satunya terdapat dalam surat Al-Isra ayat 1. Nih ya, saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Pertanyaan terakhir nih ya, hikmah apa sih yang kita bisa petik dari peristiwa Isra Mi'raj ini? Baik, hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj adalah yang pertama, bersikap lapang dada menerima masukan orang lain dan berkonsultasi kepada yang lebih berpengalaman dalam bidangnya. Kedua, sholat ini sangat penting sekali ya, karena Allah langsung memberi perintah sholat kepada Rasulullah tanpa melalui malaikat Jibril. Yang ketiga, peristiwa mulia ini terjadi pada malam hari, menunjukkan malam itu saat yang tepat untuk melakukan ibadah. Yang keempat, Rasulullah meneladankan kepada kita untuk merasa malu kepada Allah. Menurut saya itu saja ya hikmah yang bisa kita petik.
Alhamdulillah, selesai juga bincang-bincang hari ini. Terima kasih Wafik atas waktunya. Sama-sama Azami. Dan semoga podcast kita hari ini menjadi manfaat dan menambah wawasan bagi teman-teman semua. Amin. Sekian podcast kali ini. Wassalam.